Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami ajak Anda, Bang Gita Swaldo masih bersama kita. Tapi kita ajak juga nih pemirsa untuk mendengar suara dari masyarakat yang saat ini ramai sekali di arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Silakan, ada reporter kami Yulinda Tridewi. Ya, selamat pagi Arif Fadil, Putri Widasari dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, saat ini saya akan ajak pemirsa untuk mengetahui tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait pelatih baru Timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert yang memang semalam tadi ini sudah datang ke Indonesia. Sudah bersama saya ini Mas Ferdi dan Mas Naufal. Mas, selamat pagi. Pagi. Mas, oke, aku mau nanya satu-satu nih ya. Tanggapannya, Kluivert ini jadi pelatih Timnas baru, apa? Ya tentunya kaget sih, tiba-tiba ada berita STY berhentikan kemudian diganti dengan Patrick Kluivert yang kita semua jarang lah mendengar namanya gitu, tidak terlalu se-booming STY. Cuman tetap harapannya semoga siapapun pelatihnya yang menahkodai timnas bisa membawa timnas lebih baik lagi ke depannya. Mas Naufal, ini kan Kluivert ya, cukup berpengalaman begitu. Kira-kira pengalamannya bisa nggak sih untuk menghadapi tantangan di sepak bola Indonesia? Ya, menurut saya ya, selama dia melatih ya di Eropa, harusnya sih bisa ya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya, termasuk sepak bolanya. Apalagi kan pastinya kita juga jadi nambah kualitasnya gitu ya. Secara kan pelatih dari Belanda gitu kan, pasti pemainnya juga dibawa yang baru dari Belanda gitu sih, pasti Mbak. Target terdekat kan ini masuk Piala Dunia 2026. Positif nggak sih lolos? Positif lah. Wajib lah. Maju Indonesia. Maju timnas Indonesia. Ini kan sebelum masuk Piala Dunia 2026 ini akan melawan 4 negara begitu. Apa tadi? Australia, Bahrain, Cina, Jepang. Kira-kira siapa yang paling sulit sih, Mas? Wah. Ya, udah tau lah Raja Asia lah. Raja Asia, Jepang. Jepang cahaya Asia. Oke, untuk itu pesannya apa? Terakhir ya pesan. Oke, selain timnasnya harus lebih baik, harapannya sih semoga liganya juga makin maju. Ya tentunya harapannya kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Ini pasti lolos wajib nih dari PSSI kan target. Terus juga kedua bisa mengembangkan potensi pemain-pemain sepak bola di Indonesia termasuk yang lokalnya. Jadi yang lokal bisa belajar dari pemain naturalisasi yang dibawa, mungkin nanti yang dibawa sama Patrick Kluivert gitu sih. Jadi harapannya semoga ya timnas kita ini semakin maju, semakin terbang tinggi gitu ya. Jangan mau kalah sama tetangga, tetap jadi Raja Asia Tenggara. Siap, terima kasih Mas atas waktunya. Nah, pemirsa, begitulah keterangan ataupun harapan dari para masyarakat. Tentunya masyarakat sangat berharap untuk timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Arif dan Putri, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Yulinda Tridewi, terima kasih. Kayaknya ya ada catatan sih wajar lah ya kalau dari masyarakat. Namanya juga baru. Betul, ya kan? civil society mengatakan, ya kalau kita lihat kan prestasi kan melatih, bener kata Bang Gita tadi gitu. Dalam artian kalau di kancah timnas ya mungkin belum, tapi asisten pelatih udah adalah rekam jejaknya kan begitu. Tapi apapun itu, seorang Kluivert tentu tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Nah, harus dibantu juga oleh timnya, termasuk juga asisten pelatihnya. Nah, pelatih timnas Indonesia ini pemirsa, Patrick Kluivert ini akan didampingi oleh 2 asisten pelatih yang sudah tidak diragukan lagi ya kemampuannya. Dan ini adalah profil singkat, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Pelatih Patrick Kluivert akan mengemban tugas menjadi pelatih timnas Indonesia dengan didampingi 2 asistennya. Mereka yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Kemampuan kedua asisten pelatih tersebut tak perlu diragukan lagi. Alex Pastoor terkenal sebagai spesialis promosi karena keberhasilannya membawa sejumlah klub promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Pada tahun 2009, Alex Pastoor berhasil membawa Excelsior promosi di musim perdananya sebagai pelatih. Prestasi Alex Pastoor berlanjut saat membawa Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie usai menjadi juara Eredivisie di musim 2015-2016. Terakhir, Alex Pastoor juga membawa Almere City promosi ke Eredivisie untuk yang pertama kalinya sepanjang sejarah di penghujung musim 2023-2024. Sementara itu, asisten Denny Lanzat juga memiliki kemampuan yang komplit.
Danny Lanzat merupakan jebolan dari Magister Kepelatihan Johan Cruyff Institute. Lanzat juga telah mengantongi lisensi AIUFA. Pelatih berusia 48 tahun tersebut telah memiliki pengalaman menjadi asisten pelatih di berbagai klub, mulai dari AS Alkmaar, Feyenoord, Al Ittihad, hingga Ferencvaros. Pengalamannya sebagai gelandang timnas Belanda membuat Lanzat memiliki pengalaman yang luas tentang taktik, strategi, dan pengelolaan pemain. Apalagi Lanzat memiliki kelebihan mampu berbahasa Indonesia karena memiliki darah keturunan Maluku. Baik, kita lanjutkan pemirsa dialog kita dengan Bang Gita. Bang Gita, ini kalau kita lihat nih ada dua nih asistennya, yaitu Alex Pastur. Pastur ya, bukan Pasteur ya. Kalau Pasteur lurus dikit naik Pasopati nanti. Kemudian juga ada Danny Lanzat. Nah kalau kita lihat nih tiga orang ini dalam satu tim, kira-kira nanti porsinya seperti apa nih dalam melatih timnas kita? Apakah nanti secara taktikal nanti siapa, bagian siapa gitu? Kemudian mental mungkin juga perlu dilatih ya. Betul. Dan ini mungkin jarang yang terjadi bahwa pelatih kepala secara kualitas CV-nya di bawahnya dua asistennya. Kita harus akui itu ya. Ya, kita harus mau tidak mau harus akui itu. Artinya Kluivert butuh jam terbang lagi untuk dia bisa sampai ke levelnya dua asistennya ini. Tapi itu gak masalah, kerja sama tim yang sangat diperlukan di sini. Kalau yang orang bilang bahwa kenapa direkrut Kluivert adalah untuk menarik para diaspora itu datang ke kita. Gitu loh. Yang tadinya tidak mau jadi mau, bisa dimengerti. Tapi kan ada Alex Pastur, ada Pastur ya, bukan Pastur. Bukan Pasteur. Ya. Alex Pastur dan juga Danny Lanzat. Alex Pastur sendiri kan seperti saya bilang tadi bahwa dia punya reputasi untuk mengangkat tim dari bawah ke atas itu tadi. Nah, di atasnya itu yang dia belum punya jam terbangnya, CV terbang yang cukup baik. Artinya bersama Almer dia juga kemudian sudah keluar dan langsung menjadi asisten. Tidak menangani Almer pada saat Almer sekarang sudah ada di Eredivisie. Kemudian membawa Sparta Rotterdam jadi juara dari Eredivisie ke Eredivisie, tapi dia juga tidak bisa membawa Sparta Rotterdam pada saat di Eredivisie demikian baiknya untuk bersaing ke papan atas. Itu aja mungkin permasalahan. Sedangkan lawan-lawan kita itu tadi kan semuanya level-levelnya di atas jadinya seperti Australia. Ya lupakan Arab karena kita udah ambil 4 poin dari Arab. Tapi kan masih ada Bahrain, masih ada Cina, masih ada Australia, masih ada Jepang. Walaupun saya sendiri berpikir bahwa Jepang juga tidak akan terlalu mengganggu karena mereka udah lolos nantinya. Biasanya mereka kan pakai lapis kedua atau lapis ketiga. Dia udah simpen tiket baik-baik aja. Betul. Dan Maret nanti kan tanggal 20 Maret kalau mereka menang lawan Bahrain udah pasti mereka lolos. Jadi itu mungkin akan mengurangi ancaman terhadap kita. Bang Gita, kalau tadi di awal Abang mengatakan seorang Kluivert pun juga kayaknya masih di bawah asisten pelatihnya. Iya, betul. Nah ini kalau orang Indonesia kan baperan ya Bang ya. Jadi kalau orang Indonesia baperan. Khawatirnya dengan statement itu Bang mikir gini. Bagaimana dia akan memimpin kalau bawahannya mikir, alah siapa kamu masih senioran saya gitu loh. Ini kalau kita tarik ke Indonesia loh Bang ya. Iya, tapi enggak juga ya. Kan mereka profesional banget. Ya, mereka profesional sebenarnya. Kalau yang namanya dia kan dibawa oleh Kluivert. Artinya kalau secara profesional mereka tidak akan menikam Kluivert dari belakang. Saya yakin itu bahwa secara keprofesionalan mereka akan manut kepada Kluivert karena Kluivert yang nunjuk. Karena Kluivert yang nunjuk bahwa mereka akan terbawa ke sini karena Kluivert ya mereka pasti akan bekerja untuk Kluivert gitu. Kemungkinan juga asisten pelatih lokal kita seperti Nova Arianto, Aji Santoso. Ini gimana kira-kira kansnya? Kan ada dua katanya yang Pak Erik ingin ada di tim ini ya. Kalau mengacu kepada artinya itu syarat mutlak ya, harus masuk ya. Kalau mengacu kepada Sintayong harusnya Nova Arianto. Tapi kan kita akan bermain tanggal 20 Maret dan 25 Maret. Sedangkan Nova Arianto harus mempersiapkan tim Under 17 untuk Piala Asia Under 17 di tanggal 3 sampai 20 April. Udah mepet tuh waktunya. Nova Arianto sih bisa bekerja di dua tempat itu. Waktu Sintayong kan dia gitu. Tapi apakah Patrick Kluivert yang Alex Pastur dan juga Danny Lanzat mau gitu loh. Karena mereka kan orang Eropa ya, mereka kan profesional. Orang Eropa kan gini, kalau satu job ya udah satu job itu aja. Jangan in out lah ya, gitu. Mereka nggak mau kan ada orang lain yang dianggap oleh mereka kok ini ada side jobnya ke kita gitu, mana yang utama gitu. Itu yang saya takutkan.
Dan kalaupun kejadiannya kayak gitu, saya mengerti keinginan dari Patrick Kluivert dan yang lain-lainnya bahwa memang Nova Arianto tidak harus ada di sini karena dia harus konsentrasi ke tempat lain. Nanti mungkin setelah 20 April ya dia bisa bergabung untuk bulan Juni nanti. Oke. Nah ini kan termasuk PR besar lah ya buat Kluivert ya. Dia belum datang aja sebenarnya kasihan ya udah di ada tagar Kluivert out gitu kan. Nah sekarang masuk. Main aja belum udah main suruh out. Udah suruh keluar. Nah, tapi kita biasa ya kayak gitu ya. Itulah Indonesia. Buat Indonesia biasa. Kluivertnya nggak tahu kita ya di belakang mungkin dia agak shock gitu kan. Wah komen-komennya begini banget gitu kan. Nah tapi kita juga pastinya ragu wajar gitu. Tapi kan kita juga menantikan ya racikan apa. Kalau menurut Bang Gita sendiri kira-kira fokus utama yang perlu dibangun oleh Kluivert dan juga asistennya ini apa untuk timnas kita? Disimpan analisanya, kita jeda dulu Bang, gimana Bang? Oke. Kami kembali ya saat lagi, tetaplah bersama kami. Simpan dulu Bang.